Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Kak Ihan bisa menyapa teman-teman yang saat ini mungkin teman-teman sedang sibuk melakukan berbagai aktivitas tentunya ya. Hari ini Kak Ihan ingin sekali berbagi kepada teman-teman semua yang mungkin teman-teman mempunyai kondisi yang sama dengan Kak Ihan ketika Kak Ihan memulai beatbox, ketika Kak Ihan memulai bercerita. Mungkin punya permasalahan yang sama. Di antaranya, Kak, kenapa ya aku ketika berbeatbox, aku cepat lelah? Kemudian bagaimana sih cara mengatur nafas yang baik dan benar gitu kan? Ada lagi mungkin yang ketika bercerita, Kak, kenapa ya ketika aku membagi suaraku tiba-tiba tenggorokanku terasa sakit, produksi suaraku tidak maksimal. Nah, semua itu insya Allah Kak Ihan ingin jawab di tutorial kali ini. Nah teman-teman, berangkat dari permasalahan tadi, Kak Ihan sedikitnya punya permasalahan yang sama dengan teman-teman apa yang pernah Kak Ihan alami dulu. Kenapa? Karena segala sesuatu itu tentu harus punya jawaban, harus punya solusi. Dan tentu juga bahwa yang terjadi sama kita karena mungkin ketidaktahuan kita akan informasi ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita mengeluarkan suara, baik itu berbicara, bernyanyi, berbeatbox, ataupun berteater, ataupun seni apapun yang mengeluarkan produksi suara, itu bergantung kepada salah satu organ ini. Apa itu Kak Ihan? Iya, itu adalah otot diafragma. Otot diafragma itu terletak di bawah rongga dada. Nah ya, jadi otot ini bertugas mengatur kuat dan lemahnya produksi suara baik ketika kita menarik nafas ataupun mengeluarkan nafas. Kalau teman-teman merasa kelelahan, tentu jawabannya adalah pada otot diafragma yang jarang terlatih atau mungkin tidak dilatih. Latihannya apa saja Kak Ihan? Ada 2 latihan yang teman-teman bisa lakukan di rumah ataupun ketika teman-teman sedang luang waktu, tidak ada kesibukan, teman-teman bisa melatih ini. Latihan pertama yaitu teman-teman, ini yang paling simpel ya, karena Kak Ihan yakin teman-teman bisa melakukannya setiap saat. Kenapa? Karena latihan ini mudah dan bisa dipraktikkan dalam situasi atau kondisi apapun ya. Yang pertama yaitu teman-teman pasti pernah melihat hewan, anjing tentunya ya. Ketika dia bernafas, dia menjulurkan lidahnya sambil terengah-engah. Nah, biasanya nih latihan ini terinspirasi sama itu ya. Jadi nafas anjing, lebih tepatnya seperti itu ya. Kita bukan meniru hewan tersebut, tapi bagaimana hewan tersebut melatih otot diafragmanya. Gitu ya. Jadi latihannya simpel, teman-teman tegakkan badan teman-teman ya. Serileks mungkin, tidak terlalu tegang, tapi yang penting posisi tubuh teman-teman tegap ya. Oke, kalau sudah teman-teman keluarkan nafas, tarik, keluarkan, tarik, keluarkan kembali, tarik, keluarkan, tarik, keluarkan ya. Dengan tempo yang perlahan dulu teman-teman, kalau memang teman-teman belum melatih ini secara baik atau teman-teman belum pernah melakukannya. Jadi latih ini step by step ya, jadi harus ada tahapannya. Dari mulai yang
tempo yang perlahan sampai yang tempo cepat. Jadi latihan ini terdiri dari beberapa set. Teman-teman bisa programkan misalnya 1 hari 4 set. Satu setnya itu dari 4 tahapan. Ya, tahapan pertama contohnya gini. Dengan tempo yang biasa ya. Nah, seperti itu ya. Itu 1 set. Nah, kalau 4 set berarti ya dikali sendiri ya. Jika teman-teman sudah terbiasa dengan tempo yang seperti itu, maka naikkan levelnya lagi sampai mendekati temponya yang agak lebih cepat. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kejar tempo seperti itu, apalagi teman-teman sudah meningkat sampai tempo yang lebih cepat dari yang Kak Ihan contohkan gitu ya. Itu latihan pertama ya, Kak Ihan ulangi. Jadi latihan tersebut teman-teman bisa lakukan dalam beberapa set. Setiap setnya ada 4 tahapan. Oke? Paham sampai di sini? Oke, kita lanjut ke latihan berikutnya. Nah, untuk latihan yang kedua, teman-teman tentu pernah melihat balon ya. Balon ya. Bagaimana balon itu mampu menyimpan udara. Apa yang teman-teman bayangkan ketika balon menyimpan udara, pasti balon tersebut akan mengembang. Benar? Nah, begitupun ketika kita menyimpan udara atau menarik udara dan menyimpannya, tentu yang mengembang adalah apanya? Ya, otot berikut perutnya juga kita mengembang. Tapi mungkin ya, sebagian orang berpandangan ketika kita mengambil atau menyimpan udara, itu rata-rata perutnya malah mengecil. Contoh. Nah, ini yang sedikitnya kurang tepat ya. Jadi ketika kita mengambil udara, tentu gambarannya mengambil udara berarti menyimpan udara. Perutnya tentu bukan mengecil, tapi membesar. Contoh. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, dipahami sampai sini dulu. Kalau sudah nanti Kak Ihan lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Sampai sini paham? Ketika teman-teman menarik nafas atau mengambil udara, pastikan perutnya membesar. Ya, gitu. Oke, paham ya? Latihan selanjutnya itu namanya ban kempes. Kok ban kempes? Ya, kita tujuannya melatih otot diafragma kita. Jadi teman-teman, step pertama, teman-teman ambil udara lewat mulut. Ya, sebanyak mungkin. Tahan dengan durasi waktu 4 detik. 4 detik. Contoh ya. Nah, setelah 4 detik teman-teman buang, hembuskan udara tersebut lewat mulut semini mungkin, sekecil mungkin, sehalus mungkin ya. Selama 8 detik. Contoh ya. Kalian ambil udara dulu. Sampai tidak terdengar. Jadi ketika gitu ya, ban kempes itu kita menirukan ban kempes itu sehalus mungkin, dan pastikan juga tekanannya sama. Jangan nah, itu tidak sama. Jadi ukuran sama itu ya gitu ya teman-teman. Bisa dilakukan, kita ulangi ya. Yang pertama ambil nafas lewat mulut dan tahan selama 4 detik. Siap ya? 1, 2, 3. Kalau teman-teman sudah terbiasa melakukan hal itu, teman-teman ganti juga durasi waktunya ditambah. Misalnya ketika menahan nafasnya tadi 4 detik pertama ya, kalian berikan 4 detik. Berarti teman-teman tambah 8 detik. Nanti ketika membuangnya kelipatan dari 8. Ya kan 4, 8 ya pertama ya. Berarti yang kedua 8,
16 gitu. Paham teman-teman sampai di sini? Teman-teman bisa lakukan sama seperti tadi, ada satu set, setiap satu setnya itu ada 4 tahapan, jadi 4 latihan. Bisa teman-teman buat 4 set ya, jadi kalikan saja begitu ya. Teman-teman, latihan itu teman-teman bisa lakukan setiap hari, dimanapun, lagi mager gitu ya atau bingung ada kerjaan, ya udah lakukan itu. Insya Allah latihan 2 tadi bisa membantu mengurangi kelemahan teman-teman dalam memproduksi suara, bisa menguatkan diafragma teman-teman. Jadi yang pasti latihan itu harus dilakukan rutin dan istiqomah tentunya. Nah, ya, setiap hari. Oke? Sampai sini ada pertanyaan. Kalau teman-teman masih bingung, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke? Sampai sini saja kebersamaan kita. Nantikan lagi tutorial kalian selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kenapa harus di-share? Siapa tahu tutorial ini sangat berguna buat teman-teman yang saat ini menggeluti dunia beatboxer ataupun vokal dan lain sebagainya ya, terutama mendongeng ya, agar punya power kita dalam bercerita, dalam beatbox ataupun dalam vokal ya. Sekian dari Kak Ihan, kurang lebihnya Kak Ihan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.